Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Retorik, kembali lagi di podcast Dialog Space. Cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sempat hangat diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Apa itu? Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas apa sih kurikulum merdeka itu? Bagaimana sih implementasinya dalam dunia pendidikan? Bersama saya Siti Nur Al-Bakiyah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan dosen di jurusan PGMI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Ibu Nuril. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? PGMI itu ada ininya, yel-yelnya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Oh, ceria sekali ya, Ibu ya. Harus ceria kalau PGMI. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih kurikulum merdeka itu? Apakah hanya sekedar soal kurikulum atau ada filosofi di baliknya? Oke, terima kasih Mbak Siti Nur. Saya manggilnya Mbak Kia. Oh, Mbak Kia. Oke. Iya. Mbak Kia, berbicara mengenai kurikulum. Kurikulum itu ibaratnya bajunya pendidikan ya. Jadi kalau misalnya ada model atau gaya yang baru, berarti bajunya harus ganti juga, harus sesuai dengan zamannya atau eranya atau modelnya. Jadi kalau berbicara mengenai kurikulum menurut dunia pendidikan itu ya seperangkat alat pembelajaran. Di dalamnya itu ada KI, KD, kemudian sumber belajar, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik, taktik, evaluasi, semuanya all item yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan. Jadi kalau kurikulum itu berarti kayak bisa dikatakan itu gimana sih model belajarnya yang akan diterapkan dalam pendidikan atau apa seperti itu, Bu? Kalau berbicara mengenai kurikulum, berarti ya untuk mahasiswa ya mereka harus belajar bagaimana membuat perangkat pembelajaran seperti adanya prosem atau promes, kemudian prota, kemudian modul ajar, kemudian mereka juga dituntut untuk membuat yang namanya media pembelajaran. Plus selain itu setelah mereka melaksanakan pembelajaran, mereka juga harus mampu untuk mengevaluasi dari apa yang sudah diajarkan ke peserta didik. Oh iya. Seperti yang sering kita rasakan ya Bu ya, bahwasanya perubahan kurikulum itu sering terjadi. Nah, sehingga tidak luput pula kalau guru sama siswanya ini bingung nih kalau ganti kurikulum lagi sehingga sehingga metode belajarnya itu keulang lagi, mulai dari nol lagi. Oke. Kalau menurut pendapat Ibu mengenai hal ini, apakah sebaiknya ada konsistensi lebih lamanya atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Kia. Jadi kalau berbicara mengenai kurikulum lagi ya Mbak Kia, menurut Bu Nuril itu kurikulum itu kan kok gonta-ganti. Yeah. Kadang mungkin ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, jadi kurikulum itu harus ganti. Jadi kurikulum itu harus ganti dan memang kurikulum itu bersifatkan dinamis. Jadi misalnya kurikulum KBK itu tahun 2004.
setelah kurikulum KBK ini saya contohkan dari KBK dulu ya. Jadi KBK 2004, kemudian berganti menjadi kurikulum KTSP kalau saya mengajar di guru-guru PPG Daljab. Jadi di Fakultas Tarbiyah itu ada guru-guru Daljab ya. Jadi kalau pagi saya ngajar mahasiswa reguler, mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Kalau sore menjelang malam itu kami mengajar guru-guru PPG Daljab. Nah, untuk supaya guru-guru itu faham terkait pengetahuan yang kekinian. Jadi saya ngasih istilah-istilah. Kalau misalnya guru-guru, jangankan guru-guru, anak-anak aja kalau misalnya kita buat istilah kayak bermain sambil belajar itu sangat mengasihkan, apalagi untuk guru-guru. Makanya jadi kalau KBK itu 2004, kemudian berganti menjadi KTSP. Kalau saya istilahnya itu kata siapa. Nah, kata siapa atau KTSP itu tahun 2006. 2004 ke 2006 jadi jaraknya 2 tahun. Kemudian dari KTSP 2006 berpindah menjadi kurikulum 2013 ya, atau disebut juga kurikulum tematik kalau untuk ranahnya pendidikan dasar. Lah 2006 ke kurikulum 2013 itu sudah hampir 7 tahun ya Mbak, sudah hampir 7 tahun Mbak Kia. Jadi itu dari 2 tahun ke 7 tahun. Kemudian waktu itu tahun 2020 ada yang namanya COVID ya, ada musibah COVID, akhirnya nggak bisa ini. Kalau kita tetap menggunakan kurikulum 2013 yang tematik ini, yang semuanya itu terpacu ke buku guru sama buku siswa semuanya diragamkan, nggak bisa. Jadi memang harus sesuai dengan lingkungannya. Akhirnya pemerintah membuat kurikulum darurat atau istilahnya adalah kurikulum merdeka. Nah, 2013 ke 2020 itu kan juga 7 tahunan lagi. Jadi saya kira ibaratnya seperti ini, Mbak Gia. Kurikulum itu harus berubah sesuai dengan zamannya. Kalau misalnya saya contohkan, kalau misalnya kita itu tetap ngoyo, kenapa sih kok harus kurikulum merdeka Bu Nuril? Karena menurut saya itu yang terbaik adalah kurikulum 2013. Nah kalau sudah kayak gitu, enggak bisa Mbak Kia, malah yang ada kita tertinggal. Karena apa? Kalau di kurikulum 2013, guru dan siswa itu hanya memakai buku dari pemerintah. Jadi ada buku guru sama buku siswa. Sedangkan di zaman sekarang eranya sudah era literasi dan numerasi bahkan berbasiskan digital. Apalagi kemarin itu kena COVID. Jadi nggak mungkin kan siswa harus tetap masuk ke sekolah. Nah, akhirnya pemerintah mengubah dengan yang namanya kurikulum darurat atau kurikulum merdeka. Nah, lalu ini ada lagi Mbak Kia yang baru, yakni kurikulum merdeka dengan berbasiskan pembelajaran kurikulum cinta. Jadi pakai yang namanya deep learning. Diharapkan nantinya guru sama siswa itu sudah tidak ada jarak lagi karena berbasiskan deep learning atau menggunakan kurikulum cinta itu tadi. Jadi kalau Mbak Kia tanya kepada Bu Nuril, kenapa sih Bu Nuril kok harus yang namanya kurikulum itu berubah? Harus. Kalau tidak berubah itu namanya malah nanti nggak mungkin bisa pembelajaran pendidikan kita itu upgrade dan up to date. Ya, jadi kasarnya seperti ini Mbak Kia. Kasarnya gini. HP, saya yakin teman-teman mahasiswa atau siapapun nggak mungkin ganti HP 5 tahun sekali itu nggak mungkin. Saya yakin karena apa? Nanti mungkin pas waktu mau download apa harus menghapus beberapa file dulu. Atau lebih gampangnya lagi yang sesuai dengan lingkungan kita. Saya yakin bahwasannya anak-anak sekalian, mahasiswa-mahasiswanya Bu Nuril ini nggak mungkin beli sesuatu yang baru atau baju lah harus menunggu hari raya dulu, itu nggak mungkin. Jadi apalagi kalau berbicara mengenai kurikulum, itu dari saya sih Mbak Kia. Oke, berarti pentingnya untuk adanya perubahan kurikulum itu biar kita tidak tertinggal dan juga biar apalagi kan kita sekarang menerapkan kurikulum cinta itu kan Kayak
ada kedekatan antara guru dan siswa gitu ya. Jadi kayak membangun chemistry antara siswa dan guru. Seperti itu. Nah, kemudian dari ada Bu riset yang mengatakan bahwasanya kualitas guru pendidikan kita ini kurang optimal dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, bagaimana nih Bu pandangan Ibu terkait hal ini? Apa saja sih tantangan yang harus dihadapi para guru dalam menerapkan kurikulum yang terus berkembang ini? Oke, terima kasih Mbak Kia. Jadi memang kurikulum tadi kan memang harus berubah sesuai dengan zamannya. Kalau nggak berubah itu namanya kurikulum kita itu tidak up to date, tidak bisa berkembang kalau misalnya tidak dirubah. Nah, tapi Bu Nuril, itu kan banyak guru yang misalnya tidak siap dengan perubahan kurikulum, apalagi siswa ini belum selesai sudah ganti. Nah, yang kemarin itu dalam satu hari itu siswa cukup membawa satu buku siswa karena di dalamnya itu sudah ada matematika, bahasa Indonesia, PKN. Sekarang siswanya sudah bawanya satu tas itu sudah ada matematika, buku sendiri, bahasa Indonesia sendiri, PKN sendiri, semakin berat. Nah, terus itu gimana Bu Nuril untuk menanggulangi itu tadi? Jadi ya mau tidak mau pemerintah mengubah kurikulum. Berarti pemerintah harus memberikan solusi. Misalnya dengan memberikan pelatihan secara berkelanjutan. Jadi misalnya untuk bulan ini diadakan pelatihan untuk wakakurikulum mengenai kurikulum merdeka. Kemudian untuk 2 minggu lagi pelatihan kurikulum untuk kurikulum merdeka guru kelas 1 sampai kelas 3 kelas rendah. Kemudian minggu depannya lagi pelatihan kurikulum merdeka tahap 1 kelas tinggi yakni guru kelas 4 sampai kelas 6 dan secara berkelanjutan dan berkala. Jadi enggak boleh kalau misalnya pemerintah ganti kurikulum ya wes terima jadi ajar-ajarano sendiri terus nanti ya prakteknya seperti apa enggak bisa. Jadi tetap harus ada yang namanya monitoring, kemudian supervisi secara berkala. Berarti pemerintah itu juga harus memberi solusi dalam kebijakan ini seperti ada pelatihan guru, monitoring terhadap guru-guru sehingga guru itu bisa mengupgrade dirinya dan juga siswanya pun ikut merasakan dampaknya gitu. Kita bergeser kepada sarana dan prasarana. Oke, Satras. Oke. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia ini belum merata ya Bu ya. Apalagi di daerah terpencil seperti pelosok kayak gitu. Kemudian menurut Ibu sendiri sejauh mana sih keterbatasan fasilitas ini dapat mempengaruhi kurikulum kita saat ini? Terima kasih Mbak Kia. Jadi kebetulan sekali Mbak Kia, saya itu dalam enggak sampai 5 bulan sih Mbak Kia, kadang 2 bulan sekali saya itu dikirim sama Kementerian Agama ke daerah 3T. Karena memang saya juga dipilih sama pemerintah sebagai instruktur nasional literasi khususnya untuk daerah 3T. Dan kebetulan juga saya ini sebagai ibu dari anak yang bersekolah, salah satunya di sekolah yang favorit, berbasiskan negeri favorit, berbasiskan madrasah yang berbasiskan digital. Jadi banyak ketimpangannya Mbak Kia. Jadi gimana untuk menanggulangi itu? Salah satunya adalah pemerintah mengirim instruktur daerah atau instruktur nasional seperti saya untuk memberikan pelatihan kepada fasilitator provinsi. Nanti fasilitator provinsi setelah saya latih selama
5-6 hari di salah satu hotel. Kemudian fasilitator provinsi meneruskan dari apa yang saya ajarkan kepada FASDA, fasilitator daerah. Kemudian fasilitator daerah meneruskan apa yang sudah diajarkan sama FASPROF tadi ke KKG, ke MGMP itu tadi, kumpulan guru-guru, langsung di gugusnya. Nah, dari situ pemerintah sebenarnya sudah mengusahakan, termasuk juga pemerintah langsung mengirim instruktur nasional seperti saya langsung ke daerah 3T. Jadi di sana itu kalau berkaitan dengan sarpras, ya sangat jauh Mbak Gia. Misalnya kalau saya diminta untuk melakukan supervisi ke salah satu lembaga yang ada di Jalan Bandung itu, yang di Jalan Bandung, saya sebutkan, boleh sebut nama? Boleh, misalnya Min 1 Kota Malang. Di sana itu kan sekolahnya itu sudah berbasiskan digital. Jadi semuanya itu serba paperless. Jadi anak itu sudah tidak ke sekolah, tidak seperti zamannya saya Mbak Gia. Kalau saya dulu ke sekolah itu sudah minta ke orang tua, pokoknya saya mintanya tasnya dibawakan atau dibelikan tas koper dengan princessnya itu kan yang pink. Nah, kenapa kok beli tas koper Mbak Gia? Karena ya di tasnya Bu Nuril itu isinya buku paket bahasa Indonesia, buku tulis bahasa Indonesia, buku halus bahasa Indonesia, LKS bahasa Indonesia. Masih 1 mata pelajaran. Padahal dalam 1 hari ada 4. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika. Berarti kan harus membawa buku paket, LKS, kemudian buku halus, buku kotak-kotak. Berarti kan ada berapa? Makanya sampai saya itu pas waktu SD dulu kalau bawa tas itu kan ya pakai tas koper, kalau enggak pakai tas kopernya, tasnya itu sampai gini lah. Sedangkan kalau di lembaga itu tadi, salah satu lembaga yang support sarprasnya bagus dan termasuk lembaga yang negeri favorit. Jadi di sana itu anak itu cukup membawa yang namanya 1 perangkat. Jadi langsung kayak gini aja anak itu. Jadi nggak perlu juga yang namanya membawa uang saku, karena anak di sana untuk jajannya itu tidak pakai yang namanya uang. Kan uang itu kan sumber kuman. Jadi anak di sana itu sudah diajarkan yang namanya hidup bersih. Jadi kalau jajannya ya tinggal tit. Kemudian jajannya sudah tidak ada lagi yang namanya es wawan, es potong, cireng, itu tidak ada. Di sana itu ya semuanya serba higienis ya, seperti kayak spaghetti, kemudian yogurt, kemudian jus. Tidak ada yang namanya teh sisri, kemudian pop ice yang itu kan. Nah, kemudian kalau di daerah yang seperti itu Bu Nuril, yang sarprasnya kurang seperti itu. Nah, itu gimana Bu Nuril cara menanggulangi? Ya mau tidak mau saya selaku instruktur nasional dan pemerintah di pusat ya memang harus membekali guru bagaimana mengajar secara kreatif dan inovatif sesuai dengan pakainya ya sumber belajar yang seadanya. Contohnya, kalau di sekolah yang berbasiskan digital itu tadi, yang paperless ya, jadi anak itu tinggal bawa 1 tab atau 1 laptop gitu ya, tidak boleh bawa HP, jadi tetap di sana. Untuk mengajarkan misalnya fungsi batang itu menyebarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh yang ada di tumbuhan. Nah, kalau di sekolah yang berbasiskan digital tadi, anak-anak silahkan itu dibuka YouTube di e-learning yang sudah Bu Nuril upload di akunnya Bu Nuril. Tinggal lihat YouTube. Setelah itu anak-anak silahkan kerjakan kuis yang sudah Bu Nuril taruh di e-learning. Langsung kerjakan. Lah, kalau di daerah 3T, guru membawa batang seledri, kemudian bayam, kemudian kangkung sambil bawa kertas kobot yang warna-warni, kemudian dicelupkan dulu di
di botol-botol aqua itu yang ada warna-warni kayak kuning, merah, biru. Kemudian untuk melihat bahwasannya fungsinya batang itu tadi menyebarkan sari makanan ke seluruh tubuh tumbuhan, ya mereka lihat yang awalnya batang seledri tadi warnanya hijau, kemudian dicelupkan yang merah tadi, kemudian batangnya tadi berganti warna menjadi merah. Nah, dari situ sudah terlihat anak-anak bahwasannya fungsinya batang ini adalah menyerap sari-sari makanan dari bawah dan menyalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk siswa tadi supaya tahu fungsinya batang, caranya beda. Lebih ribet, cuman ya gimana lagi. Berarti jadi guru itu harus kreatif juga ya Ibu ya? Ya, sangat. Karena perbedaannya tuh sangat jauh gitu antara yang sekolah daerah 3T dan juga sekolah yang emang modern gitu. Kemudian kita sebagai di Fakultas Keguruan nih ya Bu ya. Coba kita lihat dari perspektif mahasiswa pendidikan sebagai calon guru ke depannya, apa sih dampak kurikulum Merdeka ini terhadap pendidikan? Kayak gitu. Oke, kalau dari segi mahasiswa ya Mbak Gia, dampak kurikulum Merdeka terhadap mahasiswa atau calon guru ini yang pertama, jelas yang namanya digitalisasi. Digitalisasi. Yang dulunya mahasiswa itu cukup untuk membuat skripsinya, membuat modul berbasiskan konvensional, media yang misalnya media untuk yang matematika itu ada roda putar, kemudian ada apa ini namanya ular tangga, penjumlahan, pengurangan, bilangan caca atau monopoli perkalian pembagian. Karena kita ini sedang di eranya digital dan harus mengikuti sesuai zamannya. Kalau kita primitif terus, tidak mau yang namanya berubah, berarti kita orang yang termasuk bukan masyarakat madani. Padahal masyarakat madani adalah masyarakat yang mau menerima perubahan. Ya. Kalau orang yang nggak mau perubahan, berarti dia nggak mau belajar. Jadi mau tidak mau yang dulunya mahasiswa itu skripsinya berbasiskan konvensional, sekarang harus beda. Modulnya harus berbasiskan BSE atau bukunya berbasiskan elektronik. Kemudian medianya sudah berbasiskan ICT. Kemudian untuk ular tangganya sudah bukan konvensional lagi, tapi ular tangga yang digital. Monopolinya dulu kita pakai monopoli yang habis main ditaruhnya di kotak kayak catur gitu. Sekarang monopolinya sudah digital. Itu harus menyesuaikan lah sesuai eranya. Biar tidak tertinggal ya Ibu ya. Betul sekali. Kemudian kita bergeser kepada implementasi dalam dunia pendidikan nih ya Bu ya. Pasti dalam menerapkan kurikulum itu ada tantangan tersendiri ya teman-teman ya. Menurut Ibu Nuril, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini? Oke. Yang pertama tantangannya jelas sarpras ya. Jelas sarpras, apalagi menurut Pak Menteri, apalagi kalau untuk siswa sekolah dasar itu kan sudah diajari yang namanya kalau bisa sudah belajar yang namanya coding. Ya. Nah, jadi mau tidak mau sarpras itu harus mendukung ya. Paling tidak lah ya, kalau di daerah itu kan satu sekolah satu LCD. Sedangkan kalau sampean saja kalau kuliah aja kalau nggak ada LCD itu gimana untuk presentasinya, kayak nggak afdol. Ya, jadi tantangan terberatnya itu memang sarpras, meskipun sumber media itu konvensional bisa, cuman ya untuk yang mendukung era digitalisasi itu salah satunya adalah sarpras. Selain SDM ya. Ya. Ternyata pengaruh sarpras itu besar sekali. Besar sekali Mbak Gia. Iya ya. Wah, perbincangan kita kali ini nih cukup menambah wawasan ya teman-teman.
kita sudah mulai membahas tentang definisi kurikulum, membahas tentang implementasinya dalam pendidikan, dan juga tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapin kurikulum Merdeka saat ini. Nah, semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi Sobat Retorik semua. Perlu kita notes bahwasanya pendidikan itu bukan hanya sekedar soal kurikulum, tetapi juga tentang bagaimana kita menyikapi generasi di masa depan kayak gitu. Terima kasih buat Sobat Retorik yang telah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada Ibu Nuril yang sudah meluangkan waktunya, telah memberikan insight yang sangat luar biasa. Kemudian jangan lupa follow and share podcast Dialogika Retorik dan nantikan episode selanjutnya. Saya Siti Nur Albekia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.